Pada kesempatan ini, kami akan membahas beberapa hal mengenai mitos atau fakta tentang kesehatan saraf otak dan tulang belakang. Stroke hanya terjadi pada usia tua, ini adalah mitos. Stroke juga bisa terjadi pada usia muda dan anak-anak. Seperti kita ketahui bahwa pada stroke terjadi gangguan aliran pembuluh darah ke otak yang mengakibatkan oksigenasi ke otak berkurang, sehingga berakibat sel otak mati atau terganggu fungsinya. Seperti kita ketahui pula bahwa pada saat ini dengan pergeseran pola hidup dan gaya hidup, maka stroke bergeser ke usia muda dan anak-anak. Kenapa bisa begitu? Karena pada saat ini gaya hidup yang instan mengakibatkan waktu menjadi sangat berharga. Oleh karena itu, pola makan dan juga kurangnya aktivitas olahraga, apalagi kebiasaan buruk seperti merokok, mengakibatkan stroke menjadi lebih rentan untuk diderita oleh usia muda. Nyeri akibat saraf kejepit yang tidak ditangani dengan baik akan berakibat dengan fatal. Ini mitos atau fakta? Menurut saya ini jelas fakta. Ketika seseorang mengalami nyeri akut dan tidak tertangani dengan baik, nyeri ini akan menjadi nyeri kronik dengan berjalannya waktu. Beberapa akibat akan terjadi. Satu, fungsi tidur kita akan terganggu, baik masa tidur maupun kualitas tidur. Kemudian, aktivitas sehari-hari kita juga akan terganggu karena kita bergerak nyeri atau kita beraktivitas nyeri. Fungsi sosial kita juga akan terganggu, baik terhadap lingkungan kecil sama keluarga ataupun sama teman-teman di kantor. Dan yang paling tidak enaknya adalah produktivitas kita akan turun. Jatuh dalam posisi duduk menyebabkan kelumpuhan bisa menjadi fakta. Seperti kita ketahui, di tulang belakang banyak terdapat saraf-saraf yang berhubungan dengan fungsi motorik, sensorik, dan juga fungsi otonom. Fungsi motorik untuk gerakan, fungsi sensorik untuk perabaan, dan juga fungsi otonom untuk buang air kecil, buang air besar, dan juga untuk fungsi seksual. Sehingga apabila pada pasien tersebut mengalami jatuh dalam posisi duduk, jika saraf motoriknya mengalami penekanan, maka akan muncul kelumpuhan. Tapi apabila yang dominan adalah fungsi otonomnya, maka gangguan buang air kecil, buang air besar, dan juga fungsi seksual juga bisa terganggu. Nyeri akibat saraf kejepit ini bisa disembuhkan hanya dengan dilakukan pemijatan. Pada sebagian kasus, ya, ini bisa disembuhkan. Tapi, pada sebagian besar kasus, kita memerlukan penanganan yang lebih spesifik dan lebih canggih. Beberapa teknik dan teknologi yang kami punya adalah diantaranya radiofrekuensi, kemudian penggunaan PLDD atau penggunaan laser untuk penanganan saraf kejepit, disfik, di mana bantalan sendi akan dimanipulasi. Teknik-teknik ini risikonya relatif minimal. Risiko kelumpuhan pasca operasi, risiko menurunnya fungsi-fungsi saraf. Dengan teknik minimally invasif ini, risiko itu bisa diminimalkan. Jadi, ini adalah teknologi yang relatif aman untuk penanganan nyeri akibat saraf kejepit. Sekian pembahasan mitos atau fakta mengenai kesehatan saraf otak dan tulang belakang.